Semoga baik-baik saja. Semoga cepat surut banjirnya Om. Amin. Sini lu ke bawah banjir nggak? Simbol lagi sibuk nyinyirin banjir Jakarta. Aduh, nah kan. Ini gara-gara buzzer. Gara-gara buzzer akhirnya saling membalas gitu. Gara-gara buzzer saling membalas. Ya, stop lah, stop. Tolong stop. Stop dulu narasi politik pada korban kemanusiaan gitu. Stop. Sepakat. Tolong stop narasi sindir menyindir politik. Ini bencana kemanusiaan, woi. Pray. Kebalik gue. Pray for Bali. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber Aceh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten, gua mau mengawali konten ini dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, musibah ini datang banyak banget ya. Ya, ada hashtag yang lagi trending di Twitter tadi gue baca itu Pray for Bali ya. Jadi akhirnya gue baca ada nyari berita 6 orang tewas akibat banjir dan longsor di Bali, dan itu ada beberapa postingan Twitter yang kita nanti mau ke sana ya, ke Twitter, tapi kita baca dulu ini. Ya Allah, ini musibah karena apa sih? Manusia. Makanya ikuti dia aturan-aturan yang baik gitu, nggak usah. Ya,
Ya, udahlah. Gue baca aja nih dulu ya. Sedih banget ya guys bacanya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Made Rentin, menyatakan peristiwa banjir dan longsor di wilayah Bali Senin 17 Oktober kemarin menelan korban jiwa sebanyak 6 orang. Untuk total meninggal dunia 6 orang, kata Rentin. Selasa 18 Oktober. 6 korban jiwa tersebut tercatat 3 orang di Kabupaten Karangasem, 1 orang di Kabupaten Bangli, 1 orang di Kabupaten Tabanan, dan 1 orang di Kabupaten Jemberana. Untuk korban di Kabupaten Bangli, 1 warga dilaporkan meninggal dunia bernama Desa Oktanita, 17 tahun, akibat terseret arus banjir pada Senin 17 Oktober. Hasil kaji cepat sementara, peristiwa ini terjadi ketika korban mengendarai sepeda motor dan terseret arus banjir yang berasal dari luapan saluran air. Tim BPBD Kabupaten Bangli bersama tim gabungan telah melakukan penyisiran saluran air dari depan lapangan Kilobar, Taman Bali, Bangli menuju saluran irigasi Guliang Kangin. Saat ini korban sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit umum terdekat untuk dilakukan otopsi. Nah, ini terseret banjir di otopsi. Korban Kanjuruhan kemarin gimana? Di otopsi nggak? Abdul Muhari selaku PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan banjir yang melanda desa Taman Bali, Kecamatan Bangli ini terjadi setelah hujan deras pukul 13.20 waktu Indonesia bagian tengah. Kondisi curah hujan yang tinggi juga memicu longsor di Kecamatan Susut. Aktivitas warga ikut terganggu akibat longsor yang menutup akses jalan. Upaya pengerahan alat berat dari Dinas PU juga telah diinisiasi guna membuka akses jalan. Selain itu, upaya penyemprotan oleh tim damkar juga dilakukan guna membersihkan material lumpur agar warga sekitar dapat melintas kembali, kata dia dalam keterangan tertulisnya Selasa 18 Oktober. Longsor, banjir, dan ini bukan cuma Bali ya guys. Ada beberapa daerah lain ya katanya. Mau bikin manusia sadar ini gimana ya? Tim BPBD Bangli bersama tim gabungan saat ini telah melakukan koordinasi lanjutan dalam hal pendataan. Tim masih berjibaku di lapangan guna melakukan upaya percepatan penanganan darurat. Mudah-mudahan nggak ada tambahan korban ya. Semangat Bali. BMKG telah menyatakan sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi mengalami cuaca ekstrim yang ditandai curah hujan tinggi hingga Oktober 2022. Langkah-langkah antisipatif perlu dipersiapkan sebagaimana arahan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto dalam mengantisipasi dampak cuaca ekstrim. Ini dari sekelompok di Twitter itu sudah mengingatkan tentang climate change, tentang adanya dugaan cipta kondisi cuaca itu ada. Dugaan cipta kondisi cuaca itu bisa guys. Yaitu isunya udah banyak itu teknologi cipta. Aduh. Tapi gue ngomong ini takut ada apa-apa lagi sama channel nih. Nanti dibilang teori itu yang lu bilang teori kontrasepsi lah. Itu tanda kutip ya. Tapi orang gak percaya sih ya. BMKG telah menyatakan sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi mengalami cuaca ekstrim yang ditandai curah hujan tinggi hingga Oktober 2022. Langkah-langkah antisipatif perlu dipersiapkan sebagaimana arahan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto dalam mengantisipasi dampak cuaca ekstrim. Upaya jangka pendek, pastikan kesiapan alat, perangkat, dan personel untuk menghadapi potensi dampak cuaca ekstrim. Upaya jangka panjang, lakukan perbaikan lingkungan, jangan sampai banjir selalu berulang di tempat yang sama, ujarnya. Ya, ini dari Radarmuhu ya, radamuhu.com ya, Bali nih. Sekarang kita coba mau ngelihat ke Twitter ya guys. Kita lihat di Twitter postingan-postingan orang yang pray for Bali. #pray for Bali. Oke, let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah sampai di Twitter. Ya, ini yang pertama dari Gigi Netral ya. @simpangan 2024 turut prihatin atas musibah banjir di beberapa daerah di Indonesia seperti Ubud, Bali, Blitar, Lumajang,
dan lain-lain. Semoga banjir lekas surut dan semoga tidak sampai ada korban jiwa. Pray for Bali ini ya keadaannya guys ya. Serem guys. Tuh sampai begitu ya Allah. Aduh, gua nggak kasih suara ya guys. Nah ini lagi. Turut prihatin. SMP 1 Ubud longsor. Semoga tidak sampai ada korban jiwa. Longsor. Nih longsornya guys. Waduh. Ya ini jaringan lagi jelek ya guys. Nah begitu deh longsornya. Semoga lekas pulih seperti sedia kala. Saling bahu-membahu untuk memberi support kepada keluarga korban. Sabar dan tabah kepada Sang Pencipta. Pray for Bali. Turut prihatin atas musibah banjir di beberapa daerah di Bali. Semoga banjir cepat surut dan saudara kita di Bali senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin, amin. Kalau ini terjadi di Jakarta pasti lain tagarnya. Loh, kenapa nih? Amin. Buzzer mana nih? Nggak bilang karena Anies. Udahlah, jangan dulu dibawa ke politik sayang. Udah jangan dituruti, jangan dibalas buzzer itu. Akhirnya, aduh. Ini yang gue nggak sukanya sama politik itu begini. Kadang-kadang sampai bencana alam dibawa ke politik gitu. Kalau terjadi di Jakarta, Anies yang disalahin. Kalau terjadi di udahlah. Begini ini nih kemanusiaan gitu. Makanya gue memilih jadi aktivis kemanusiaan aja gitu. Gue nggak mau jadi aktivis mendukung politik gitu. Ya begini gitu. Ada musibah dibawanya ke politik. Ini banjir karena tumben hujan sangat deras sekali. Sehingga sampai motor hanyut, tanah longsor, bangunan rusak. Kalau banjir hanya karena drainase tidak bagus, tidak akan sampai seperti ini. Nah kan, semoga cepat berlalu, amin. Astagfirullah, baru kali ini dengar Bali banjir. Semoga tidak ada korban jiwa dan semoga banjirnya lekas surut, amin, amin. Ginilah si Batu Cadas kalau jadi anak emas Indonesia. Banjir selutut aja sudah trending, pray segala. Waduh, woi ada yang mati, woi, ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Michael Jisiang Wang. Ada yang meninggal. Orang-orang ini apa ya? Dibawa ke politik. Pak Anies ya kan dibawa ke politik. Anies mana Anies? Nah, ini gara-gara buzzer nih. Dikit-dikit ya, gue nggak mau ikut-ikutan ya, nggak mau ikut-ikutan kalian mau blok A sama blok B mau perang cakup, bodoh amatan. Ini kemanusiaan. Nggak pernah dengar Bali banjir, baru kali ini, semoga nggak ada korban. Ada kakak, kalau tahu aja Sungai Taman Pancing di Pamogan pasti bakalan istighfar. Padahal itu jadi ikon yang setiap sore dijadikan tempat nongkrong. Baik keluarga ataupun teman-teman, banyak yang jualan mancing padahal rumput di pinggir sungainya udah cakep. Bersyukur minggu kemarin habis lewat sini tapi sekarang sudah pulang. Aduh. Makasih kak, by the way aku stay di Bali dan hampir banjir di mana-mana. Nah tuh. Maaf kak, berarti untuk Aisyah juga ditutup kak, soalnya rencana aku hari Jumat ke Bali tapi kaget ada berita ini. Nih, jalan sepanjang ke Kintamani emang drainasenya menyatu dengan jalan. Gue naik motor turun arah Ubud berasa lagi di perosotan. Waduh. Ya ini yang tweet ini kita selesaikan ya, pindah lagi di tweet yang ini. Pray for Bali ini videonya. Nah tuh, ini yang longsor tadi nih guys. Waduh. Nah kan, asal bukan Anies gubernurnya bong, kan. Ini kerjaan buzzer gini. Gala stop dulu dong ya politik, stop dulu dong untuk kemanusiaan, stop dulu politik, bisa nggak sih ya? Ini kemanusiaan gitu. Ini kemanusiaan gitu, stop dulu politik. Nih lo jelantik, Bali ini jangan diam aja, pantas nggak punya prestasi di Nasdem. Nah kan dibawa ke, lu lihat ini orang-orang politik nih, keren. Ada bencana kemanusiaan begini dibawa ke politik, keren. Alam juga butuh bernafas, alam juga butuh jalan, alam juga butuh tempat tinggal. Berbagilah dengan alam. Sepakat kakak?
Pertanda alam tak merestui G20 di Bali pada November mendatang, ditambah kemarahan alam pada si itu yang juga suka gonggong menenggelamkan diri ke ya G20 itu bahaya guys, memang kami sih melihatnya ya, pendapat kami ya, menurut gua bahaya guys, global nih. Bahkan kami mendengar ya climate change ini ya dari kerjaan mereka gitu ya. Ya Allah, River Bali. Nah kan dibawa, gue nggak ikut ya narasi-narasi yang seperti ini, menyalahkan narasi-narasi politik di korban kemanusiaan itu gue nggak habis pikir gitu ya. Ada yang bernarasi politik di saat ada bencana gitu. Sudah separah apa hati kita ini? Separah apa sih bencana alam? Gubernurnya bakal diusut nggak nih? Bakal bagaimana orangnya nggak nih? Semoga semua warga terdampak selamat dan cepat pulih dari situasi ini. Ya amin. Semoga saudara-saudaraku di warga Bali selamat dari musibah banjir dan semua sehat walafiat. Amin. Tolong warga negara Indonesia yang punya nurani, jangan hanya sibuk-sibukin bikin konten dan video pencitraan. Lihat saudara-saudara kita di beberapa daerah lagi susah menghadapi musibah. Iya. Semoga baik-baik saja. Semoga cepat surut banjirnya Om, amin. Sini lu ke bawah banjir nggak? Simbol lagi sibuk nyinyirin banjir Jakarta. Aduh, nah kan. Ini gara-gara buzzer akhirnya saling membalas gitu. Gara-gara buzzer saling membalas. Ya, stop lah, stop, tolong stop. Stop dulu narasi politik pada korban kemanusiaan gitu. Stop. Nggak kuat gue. Makanya gue nggak mau tuh ya, sekali lagi gue nggak mau gitu, nggak mau ikut-ikutan narasi buzzer, dikit-dikit politik, kita mengkritisi kebijakan pemerintah yang kemanusiaan, politik, dikira dukung-mendukung, woi, ya mengkritisi pemerintahan nggak harus dengan dukung-mendukung kan, nah ini perpecahan, sampai ada korban begini, narasinya masih saling serang gitu, rakyat lagi yang jadi korban. Nah ini cocok gue. Tolong untuk semuanya dalam keadaan bencana begini jangan diseret ke arah politik ataupun sindir-menyindir jagoan politik. Mari kita berdoa bersama-sama agar saudara-saudara kita di Bali diberi kesabaran, kemudahan dan perlindungan oleh Allah dalam menghadapi bencana ini. Sepakat, ini yang gue mau nih. Gue kutip tweet ini. Sepakat. Tolong stop narasi sindir menyindir politik. Ini bencana kemanusiaan, woi. Pray. Kebalik gue. Pray for Bali. Duh, ini di mana? Manusia hanya bisa menyesal setelah kejadian. Apa nih? Oh, ini ada lagunya. Ya Allah, banjirnya begitu Jembrana, Bali. Banjirnya guys. Aduh. Semua lahan jadi hotel dan resort, dampaknya makin terlihat. Semoga lekas pulih, amin. Astagfirullah, padahal musim hujannya belum full, tiap hari udah begini ya. Tanda-tanda kerusakan alam yang parah. Parah alam dirusak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerusakan sampai gak tahu gue mau ngomong apa. Manusianya sih ya, yang begini aja masih dinarasikan politik gitu. Semoga segera tertangani, aman buat warganya, amin. Bali terkenal dengan agama tirtanya. Ratusan tahun lalu, berbagai bukti sejarah dari sejumlah prasasti Bali kuno menyebutkan pengelolaan lingkungan yang arif, wujud harmoni manusia dan lingkungannya dalam praktek tradisi kepercayaan. Semoga Bali baik-baik saja, lekas pulih Bali. Iya, jadi ini ada apa sampai Bali yang nggak pernah begini gitu. Ini manusia-manusia yang bikin Bali jadi begini, bikin alam ini jadi begini, apa sih?
Kerusakan apa sudah yang kita bikin ini, wahai manusia? Nah makanya udah jangan dah G20 tuh, apalagi di Bali nih. Ini alam gak terima. Semoga semuanya baik-baik saja, amin. Ajak terus orang liburan, Min. Masih kurang banyak tuh promonya. Nah tuh, ini pergi-pergi. Tapi masih doa dia. Lahan banyak jadi hotel, klub-klub kafe yang tadinya sawah jadi kafe, hotel, klub. Air bingung mau lewat jalur mana. Nah, pembangunan aja yang begitu, infrastruktur aja. Hah, gunung-gunung sekarang banyak diperuntukkan buat villa dan resort. Akhirnya banyak bencana-bencana. Nah ini, itu akibat ulah manusianya yang sendiri, ya. Infonya sudah 6 korban jiwa. Semoga cepat surut dan normal kembali dan selalu dalam lindungan yang Maha Esa, amin. Semoga gak ada korban atas bencana Bali ini. Stay safe teman-teman di Bali. Udah ada sayang, 6. Semoga musibah ini cepat berlalu, amin. Semoga setelah menyesal kita menjadi mengintrospeksi diri dan semakin dekat dengan Sang Maha Pencipta, amin. Jangan sampai jadi seperti Jakarta. Saya suka di Bali tapi tidak dengan macetnya di pasar dan over proud ke bulenya. Iya, pray for Bali. Semoga pemimpin daerahnya nggak dibully kayak DKI. Udahlah, gua kalau ngelihat narasi-narasi politik itu, sekarang kita ini daerah rumah sakit pun tak luput dari banjir. Nah ini Pak Anies ngapain aja banjir di mana-mana, Pak, jangan deklarasi dulu. Nah ke mata, udahlah, nggak kuat gue. Jujur aja gue nggak kuat ya kalau ada musibah kemanusiaan ini. Ayolah tolong ya, semua kubu tahan gitu. Wahai kubu-kubu politik, wahai kubu-kubu capres, jangan saling bully dengan menggunakan bencana alam, korban kemanusiaan gitu. Di mana hati kalian? Ini bencana kemanusiaan. Stop dulu. Jangan dulu. Mau sampai kapan kalian saling serang begini? Ini jujur aja, makin fix gue makin jijik. Jadi ada di, umpamanya gue harus ada di kelompok yang saling bully dengan menggunakan kemanusiaan, bencana kemanusiaan. Aduh, di mana hati nurani sayang? Di mana hati nurani? Ayolah, bencana ini bencana. Ada korban, saudara kalian jadi korban. Mudah-mudahan Bali segera pulih ya. Mudah-mudahan nggak nambah tuh korban. Mudah-mudahan Bali segera pulih. Dan semua daerah yang juga mengalami bencana, ayolah perbaikilah kita. Ini manusia ini perbaiki. Dan ini buat pemerintah Indonesia, tolong ya Pak. Ini alam sudah nunjukin gejala-gejala begini. Sadar yuk kita yuk. Ya, jangan lagi kita bikin kerusakan, bikin kekacauan. Jangan deh ya. Itu nggak usah deh ya, G20 itu nggak usah deh ya. Udah lah, ini tanda-tanda alam begini udah ya, nggak usah lah G20. Oke ya guys, gitu aja buat saudara-saudara di Bali. Tetap semangat, stay safe ya, semoga cepat pulih. Gue Babel Aldo, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waradha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bali, tetap semangat Bali. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya,
lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatory vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.